Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azal bisahibi jami'i sifatil kamaliyah, munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah, al-habibil alil qadril adimil jah, walam yakhluqil khallaqu khalqal mithlah, la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu, wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah, wa ja'altahu wasitatul udhma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para sesepuh, para habaib. Tidak berarti mengurangi hormat ta'zim kita kepada para beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan keluarga sesepuh Yai Haji Ma'mun Nawawi sekeluarga. Semoga menjadi generasi penerus atas perjuangan para sesepuhnya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, beliau Bapak PJ Bupati, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Sekda, pimpinan DPRD, pimpinan MUI, Ketua Cabang Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa, seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka mengulang tahuni atau memperingati Al-Alimul Allamah Al-Mujahid Sayyidi Syekh Raden Ma'mun Nawawi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan atau boleh disebut haul bagian daripada kita menguak sejarah, bagian daripada kita memperingati tersebut akan banyak mengambil suri tauladan dari para beliau. Apabila sejarah-sejarah itu semakin hilang karena kurangnya dari mencatat, tulis menulis atas kesaksian para tokoh tersebut, sejarah itu akan menjadi hilang.
Di Indonesia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya pernah mencatat di antara para ulama di Jawa dan di luar Jawa sampai 3.532 para aulia, para alim ulama. Apabila kita mau melihat tanah Jawa ini khususnya dipagari per 1 kilometer atau 2 kilometer atau lebih, semuanya sebagian besar di Pantura. Kalau kita mau perhatikan dari mulai Merak Syekh Burhanuddin, mulai Cikaduan Maulana Mansur, Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf di Pekalongan, sampai kita tarik ke Tangerang disebut Makam Panjang adalah Sayyidi Syekh Ja'far. Ditarik lagi Sayyidi Syekh Muhammad bin Umar Al-Qudsi di Kampung Bandan, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Sebelum Tangerang di Tanara, kita pun melihat di situ Syekh Tajul Arsh, ayah Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Umar atau Kiai Ali, dan tokoh-tokoh yang lain sampai ke Jakarta di pesisir Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus, Sayyidi Syekh Abdul Rahim, mufti pertama di Indonesia di Pekojan dulu, lalu diteruskan oleh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Selanjutnya paku-paku tersebut terus sampai ke daerah Kerawang, Syekh Kuro, dan satu zaman ulama-ulama yang di zamannya. Kita tarik sampai ke daerah Indramayu, berapa tokoh-tokoh ulama, Kiai Syakir, Kiai Sam'un, Kiai Muhammad Yusuf di Wat Bogor, Kiai Harun, yang melahirkan tokoh-tokoh ulama di Indramayu, Kiai Taqiyuddin, Kiai Muslim, Kiai Uthman, bapak daripada guru saya Al-Maghfurlah, Mbah Kiai Masyhadi Karangampel. Kita tarik lagi ke daerah Gunung Jati, Maulana Abdul Kafi, Maulana Syarif Hidayatullah, beliau putra Imdaduddin Abdullah, putra daripada Al-Imam Ali Nurul Alam, putra Al-Imam Jamaluddin Husain, Al-Imam Ahmad Syah Jalal, Al-Imam Abdullah Uthman Khan, putra Al-Imam Amir Abdul Malik, putra Al-Imam Alwi Ammal Faqih, putra Al-Imam Muhammad Sahib Marbat, putra Al-Imam Ali Khalid Qasam, putra Al-Imam Alwi, putra Al-Imam Muhammad, putra Al-Imam Alwi, putra Al-Imam Abdullah, putra Al-Imam Ahmad Al-Muhajir,
putra Al-Imam Isa An-Naqib, putra Al-Imam Muhammad An-Naqib, putra Al-Imam Ja'far Shadiq. Ibu Imam Ja'far Shadiq Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi wali 9 itu dzurriyyah Sayyidina Rasul, dzurriyyah Sayyidah Fatimah, dzurriyyah Sayyidina Ali, dzurriyyah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Al-Imam Ja'far Shadiq putra Sayyid Muhammad Al-Baqir, ibu Sayyid Muhammad Al-Baqir Fatimah binti Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa bini Fatimah Zahra al-Batul. Jadi para wali 9 yang ada di Indonesia, para habaib yang ada di Indonesia khususnya, keturunan Sayyidir Rasul, keturunan Sayyidah Fatimah, keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Abi Bakrin Siddiq, keturunan Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Hasan Sibti, keturunan Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Kita tarik terus sampai daerah Losari, Gebang, sampai terus ke Tegal, sampai ke Jawa Timur. Sulit kalau kita hitung mutiara-mutiara terpendam yang ada di Pantura atau pesisir tanah Jawa. Para beliau hidup di zaman sesuai dengan periode masing-masing. Di zaman Aceh, zaman Malikus Saleh sampai Iskandar Muda, kepeduliannya luar biasa pada waktu itu, dan tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana para beliau memperjuangkan bumi pertiwi melawan Portugis sampai regenerasi diteruskan sampai ke Malaka dan lain sebagainya. Kejayaan yang hebat luar biasa, kemenangan demi kemenangan diraih oleh tokoh para ulama kita. Namun sayangnya di Malaka, bagaimana cara ngembosin? Pada waktu itu Malaka menjadi sumber perjuangan Islam yang luar biasa. Dihembuskan dari dalam perpecahan di antara satu sama yang lain, mengurangi kepercayaan masing-masing, yang akhirnya pada tahun 1511 Malaka jatuhlah ke tangan Portugis. Ini peringatan untuk kita semuanya. Bagaimana perjuangan para beliau-beliau nenek moyang leluhur sesepuh kita, terutama Sayyidina Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau dilahirkan di India. Beliau masuk ke daerah Champa dan Annam, sekarang masuk Vietnam. Dua negara ini antar Cham dengan Annam selalu berseteru, dan bukan sedikit korbannya. Satu agama, satu bangsa, ribut terus. Dengan kedatangannya Syah Ahmad memberikan satu contoh ketauladanan yang luar biasa, menjadi juru damai, penyejuk umat.
menjadi perekat umat, dicintai oleh umat, akhirnya dipilih oleh dua kerajaan antar Anam dan Cam, diangkat menjadi raja di daerah tersebut. Yang saya heran dan saya kagum, yang mengangkat, yang memilih beda agama, yang dipilih, yang diangkat beda agama. Kok bisa gitu loh? Ini hebatnya. Dari perkawinan dengan putri-putri tersebut, Cam melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya putra-putranya Ahmad Shah Jalal adalah Jamaluddin Husain. Saya sering bertanya dalam pribadi saya, konsepnya apa, resepnya apa, kok mempunyai anak 12 waliullah semuanya, menjadi ulama-ulama besar yang tidak memalukan kepada kedua orang tuanya, yang tidak memalukan kepada guru-gurunya. Itu yang saya kagum. Ingin menggali apa resepnya, konsepnya ini apa, kok bisa jadi yang begitu hebatnya. Di antara anak-anak beliau, siapa beliau? Yang pertama Al-Imam Barokat bin Jamaluddin Husain, menurunkan dua anak yang sangat populer, dikenal sampai sekarang. Beliau memberi makan kepada orang yang hidup. Berapa bis setiap hari ziarah ke Maulana Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Husain. Mestinya kita malu. Dalam kubur saja masih bisa memberi makan yang hidup, bisa membangun ekonomi kerakyatan, masih menjadi pemersatu umat. Malu. Maka ketika Habib Lutfi ditanya, Bib, istimewanya ziarah Wali 9 apa? Udahlah, tidak usah macam-macam, kita tuh malu kepada Wali 9. Loh, udah barokahnya terlalu tinggi. Lihat beliau, dalam kuburnya pun masih berdakwah. Begitu orang datang, setelah salam bertahlil, la ilaha illallah, yang sholawat. Tidak ada yang menyanyi di kuburan itu, tidak ada. Apakah itu tidak dakwah? Ingat jasa para beliau. Ada lagi yang masih mengajak membaca sholawat, rombongan per rombongan, ada yang sholawat, ada yang tasbih, ada yang berzikir, luar biasa. Dan Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Husain hebat, diangkat oleh Brawijaya pada waktu itu di Majapahit menjadi menteri ekonomi dan menteri irigasi. Juga saya bertanya, yang mengangkat siapa? Yang diangkat siapa? Yang mengangkat agamanya apa? Yang diangkat agamanya apa? Kok bisa itu loh? Apakah kira-kiranya kita tidak bisa meniru perilaku, langkah, cara dakwah beliau? Begitu dia masuk membawa apa? Ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu irigasi, perairan, dan mampu menciptakan sungai untuk dunia pertanian. Itu Malik Ibrahim. Luar biasa kan? Adiknya Malik Ibrahim
namanya Mala Ahmad. Siapa beliau? Kakek dari Syarifah Fatimah Gandasari, datuk daripada Sayyidi Syekh Abdurrahman Sunan Mojo. Ulama semuanya. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Fatih atau Muhammad Al-Kabir. Pertama kali beliau yang masuk Banten, da'iyan ilallah. Ini sejarah kemana? Sengaja saya paparkan di sini supaya kita cek Sunda mahambeh bentak tanona. Ulah cari cing, pandi dia seueur para ulama. Kamana sejarah-sejarahna? Terkadang keincuk ke boro-boro terangan sareng nenek moyangna. Punten bahasa Inggris sekedar. Nah, lumayan. Nah, ini satu contoh. Yang ketiga, Al-Imam Ahmad Hisamuddin, juga di Banten. Ulama besar. Muhammad Al-Kabir maha guru di zamannya, bin Jamaluddin Husain. Yang lainnya saya sebutkan yang paling populer di sini, Al-Imam Ibrahim Asmarokondi dan Al-Imam Ali Nurul Alam. Al-Imam Ali Nurul Alam mempunyai anak Imdaduddin Abdullah. Umdatuddin Abdullah mempunyai anak 3 pahlawan semuanya, Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Babullah Ternate, dan Maulana Ahmad Abu Nasr. Itu dia. Maulana Ibrahim Asmarokondi ahli keuangan, maka diangkat oleh Brawijaya beliau menjadi Menteri Keuangan. Itu hebatnya. Anak beliau tidak tanggung-tanggung jadi orang semuanya. Sengaja saya ceritakan untuk mengenang jasa para beliau. Anaknya Al-Imam Ibrahim Asmarokondi yang pertama siapa? Maulana Ishaq, atau terkenal Wali Lanang. Ayah siapa? Ayah Said Muhammad Ainul Yakin, disebut Sunan Giri bin Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi. Yang kedua Said Ali Al-Murtada, ayah dari Sayyid Utsman Haji Sunan Mondoliko, ayah daripada Sunan Muria. Jadi semuanya. Yang ketiga Al-Imamul Alimul Allamah Al-Mursyidul Kabir Sayyidina Al-Imam Ahmad Rahmatillah Sohib Ampel. Anaknya yang pertama Dewi Asyiqah, istri daripada Maulana Sultan Abdul Fattah Demak yang meninggal pada tahun 1518. Anaknya pun Sultan Abdul Fattah, 3-nya menjadi orang-orang luar biasa. Sudah menanamkan bagaimana Sunan Ahmad Rahmatillah tidak bisa dipisahkan antara ulama wal umara sudah dari dulu. Kita ketinggalan. Soal toleran juga kita ketinggalan. Lo buktinya apa, Beb? Brawijaya mengangkat Malik Ibrahim. Kok mau Malik Ibrahim yang ngangkat agamanya beda? Ini bukan masalah ideologinya, tapi menjaga demi keutuhan, kesatuan, persatuan. Jangan sampai celah ini diambil oleh oknum-oknum senang kalau melihat Brawijaya atau
Majapahit, perpecahan. Kita tarik lebih luas lagi. Apakah kita rela kalau ada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini? Jawab yang keras. Mestinya kita harus mempunyai pendirian yang begitu. Itu diantaranya. Luar biasa para beliau. Siapa Sultan Abdul Fattah anaknya? Adipati Yunus, Sekar Sedolepen, Said Muhammad Aliuddin Sunan Trenggono. Tapi sayang, setelah Sultan Trenggono tidak ada ribut pecah belah. Akhirnya daripada tidak terjadi umarah, sebab mengkhawatirkan nanti kalau terjadi wali hakim tidak ada umarah bagaimana, maka perlu darurat diangkat Joko Tingkir, walaupun pindah kerajaannya di Pajang. Berhasil menyelamatkan Sunan Kalijogo, Syekh Muhammad Ainul Yakin Giri, Maulana Syarif Hidayatullah, dan Al-Imam Ja'far Shadiq. Bagaimana menyelamatkan? Itu hebatnya. Nah, anak yang kedua, Al-Imam Ahmad rahmatillah, namanya Sunan Derajat atau Maulana Qasim atau Hashim. Kantongnya yang selalu berlubang, bolong kantongnya. Apa? Kepada fuqara wal masakin. Bapak fuqara, bapak masakin. Ahli pertanian. Luar biasa Sunan Derajat. Adiknya Maulana Ibrahim Mahdum, terkenal Kanjeng Sunan Bonang. Bapak dari para umarok, guru dari para umarok, guru daripada panglima atau senopati, guru daripada hadipati, guru dari aulia, guru dari para ulama, guru atau bapak fuqara wal masakin, bapak bangsa. Kemana orang-orang itu sekarang? Ketauladanan, contoh yang luar biasa. Dikira para beliau tidak mempunyai referensi, punya luar biasa. Apa diantaranya yang dilakukan oleh Malik Ibrahim dan lainnya pada waktu ke Madinah, piagam Madinah, Rasulullah hijrah. Bagaimana waktu hijrah baginda Nabi? Apa takut karena tekanan atau terbaikotnya ekonomi? Tidak. Rasulullah hijrah itu wahyu. Ada tekanan of tidak, tetap hijrah karena itu wahyu minal maula. Itu. Maka begitu beliau hijrah, yang dipikirkan apa? Bagaimana membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, ekonomi tidak tertinggal. Bangunlah ekonomi, bangun pertanian. Yang tadinya umat Islam pada waktu itu menghutang kepada orang lain akhirnya yang menghutang kepada kita. Orang Yahudi dikumpulkan, orang pedalaman, suku ini dikumpulkan, jadi diberi hak prioritas masing-masing. Ada pembagiannya sendiri-sendiri. Apakah itu bukan toleransi? Lo sejarah piagam Madinah boleh baca itu. Jadi kita ketinggalan, tinggal ngikuti, tiru saja, selesai kok. Iya kan? Nah itu satu contoh. Maka ditiru oleh Wali Sembilan, ya tidak heran karena beliau punya pegangan yang akhirnya anaknya dari Sunan Ampel jago hadis, jago fikih, dan jago ekonomi. Siapa? Maulana Imam Ja'far Shadiq, terkenal Kanjeng Sunan Kudus. Bagaimana cara perjuangan beliau? Sangat bijak. Memikirkan supaya ini Ahlul Kudus khususnya tidak pecah. Bagaimana caranya?
Umat Islam pada waktu itu kalau Dzul Hijjah, hari raya kurban, pasti sapi, kerbau, kambing. Sedangkan sapi ini kalau dipotong bermasalah. Ini sapi yang dihormati oleh satu agama. Bagaimana supaya tidak menyentuh, tidak membuka pintu perpecahan dan meluaskan dan lancarnya jalannya berdakwah. Kanjeng Sunan Kudus melarang memotong sapi, bukan mengharamkan. Sampai sekarang boleh tanya orang ahli Kudus tuh, berani tidak motong sapi orang Kudus di kotanya? Nggak berani. Kalau motong sapi ke Jepara atau ke Pati. Subhanallah. Dari itu berduyun-duyun masuk menjadi murid Kanjeng Sunan Kudus Islam. Pangeran Poncowati itu raja pada waktu itu. Islam di tangan beliau, beliau bijaksana sekali. Setelah Islam diambil menantu. Kerajaannya diberikan Kanjeng Sunan Kudus. Silahkan Romo, badai mau dijadikan apa nih pemerintahan nih kerajaan? Apa Kanjeng Sunan Kudus? Beliau tidak mau membuat negara dalam negara. Istana itu tadi kerajaan dijadikan oleh beliau Masjid Menara Kudus. Itu contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Putra putri beliau, wah jadi orang luar biasa. Dewi Aisyah bin Ahmad rahmatillah, istri Maulana Syarif Hidayatullah. Dewi Ruqayyah bin Ahmad rahmatillah, istri Maulana Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Dewi Mutmainnah, istri dari Syed Abdurrahman Sunan Mojo. Dewi Hafsah, istri Al-Imam Ahmad Yamani Husaini. Menantunya istimewa, anak-anaknya, putra-putrinya juga istimewa. Ini dalam kubur kayak apa senangnya melihat beliau. Bangga melihat anak-anaknya. Sebab putra-putrinya mengirimkan selalu doa rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada para beliau. Tapi apa kalau kita ini kalau tidak kebetulan justru fitnah yang akan datang kepada kita ini. Kalau tidak pandai-pandai betul membangun regenerasi yang menjadi percontohan yang luar biasa. Perjuangan para beliau tidak pernah padam. Satu sisi tidak melepaskan amal ma'ruf nahi mungkarnya, satu sisi harus berhadapan dengan Portugis. Setelah Portugis hilang berganti dengan VOC. Bagaimana membangkitkan patriotis, menanamkan merasa memiliki kepada republik ini, merasa handarbeni, disebut nasionalismenya yang luar biasa. Ditumbuhkan merasa bangga memiliki tanah airnya. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Luar biasa. Kalau sudah mempunyai kebanggaan yang demikian, tanamkan lagi 3 hal. Apa? Harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Itu yang ada di dalam merah putih walaupun tidak berhuruf. Sadar atau tidak, nilai daripada merah putih terkadang kita kirapkan. Untuk apa? Untuk membangkitkan kembali harga diri kita, jati diri kita, kehormatan kita, kehormatan kami selaku anak bangsa. Siap untuk membangun ke depan Indonesia akan lebih maju dan sebagainya. Begitu kan? Bukan perpecahan terus. Nanti sebentar lagi musim partai, ayo ribut lagi.
Maaf, Habib sama Habib dah akur, kiai sama kiai nggak akur, ustadz sama ustadz nggak akur, gara-gara noblos 5 menit padahal, tapi diamnya 3 bulan belum selesai. Coba kalah dengan Maulana Syarif Hidayatullah. Coba kalau kita ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim ada sionya apa namanya, dupa yang panjang itu yo, yang satu lagi ada engkongnya, ada menyanyi, macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, berjalan dengan baik. Sebelah lagi punya muslim, dari zikir yang berat, loh kok zikir yang berat ada, bukan la ilaha illallahnya yang berat, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, berat juga. Yang di sebelahnya yang ini bisa sesak nih ya. Yang sebelah lagi kelompok ziarah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang lagi kelompok lain illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada henteu aya nu pasehat. Kompak rukun. Cek abdi mah ngomong, iya jalma nutus maut sekian ratus tahun masih bisa tiasa keneh mempersatukan umat. Orang nu masih hirup keneh jadina naon, era mesti nak mah sareng sa jalmi nutus maut sekian ratus tahun. Nah, kita malu sebetulnya kepada para beliau. Para pejuang terus mengalir, tumbuh terus, tumbuh patriotis sampai mulai zaman Sultan Agung diteruskan sampai Diponegoro, Ki Mojo dan tokoh-tokoh lainnya, Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Hasbullah dan lain-lainnya. Terus Ki Ma'mun Nawawi tidak tinggal diam, keresang hatinya itu gundah bagaimana melihat penjajah ini. Karena apa? Beliau nasionalismenya tinggi, merasa mempunyai harga diri, jati diri, mempunyai kehormatan bangsa, tidak rela kalau negerinya dijajah oleh Belanda. Itu beliau perjuangannya sampai sejauh itu. Bagaimana caranya beliau? Menggeladi Hizbullah untuk latihan dan sebagainya. Maka pantas kalau kita usahakan beliau mendapat pahlawan nasional. Cocok kan? Udah malam jangan panjang-panjang, capek juga. Nah, semoga ketauladanan yang diberikan para beliau, mari kita contoh menjadi pemersatu umat, menjadi perekat umat, menjadi pengayom umat. Mari kita bekali generasi-generasi yang akan datang siap untuk menjawab tantangan bangsa dan tantangan umat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terakhir, tolong jangan mempermalukan para leluhur, para pejuang kita. Kita andil saja, punya kontribusi saja, tidak. Kayak makan itu sudah di meja, tinggal makan. Kok ribut? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebar.